Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Diayoga dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana dengan keadaan siswa pada pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Untuk menindaklanjuti pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan evaluasi pembelajaran. Nah, para siswa kemarin sudah maju satu persatu ke depan dan siswa lain menilai hasil evaluasi kinerja siswa. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai kegiatan evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran ini, apakah evaluasi pembelajaran itu? Apakah ada yang tahu? Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Definisi tersebut didasari oleh pendapat Mahrens dan Lehman pada tahun 1978 yang menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian, meskipun sangat berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna evaluasi pembelajaran yang sebenarnya. Ujian atau tes hanyalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjalankan proses evaluasi. Lalu, apa dan bagaimana sebetulnya kedudukan evaluasi dalam pembelajaran? Untuk mengetahuinya, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 57 ayat 1 yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan, di antaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Oleh karena itu, kedudukan evaluasi pembelajaran mencakup semua komponen, proses pelaksanaan dan produk pendidikan secara total, dan di dalamnya setidaknya terakomodir 3 konsep, yakni yang pertama memberikan pertimbangan atau judgement, yang kedua adalah nilai atau value, dan yang ketiga adalah arti atau word. Kemudian mengenai fungsi evaluasi pembelajaran, menurut Arifin tahun 2017 halaman 15. Fungsi dan kegunaan yang dimiliki oleh evaluasi pembelajaran ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu fungsi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua adalah fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga yaitu fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang meliputi psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Untuk fungsi yang keempat, yaitu fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu jenis evaluasi pembelajaran. Ada 2 jenis evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi tes dan evaluasi non-tes. Mengenai evaluasi tes merupakan suatu alat pengumpul informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes bersifat resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Tes mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk mengukur peserta didik dan untuk mengukur keberhasilan program pembelajaran. Menurut Hinton, halaman 118 membagi tes menjadi 4 bagian, yakni tes prestasi belajar, tes penguasaan, tes bakat, dan tes diagnostik. Untuk melengkapi pembagian jenis tes tersebut, Brown menambahkan satu jenis lagi yang disebut tes penempatan. Selanjutnya, evaluasi non-tes. Menurut Hashim dalam Zain dan Darto tahun 2012 halaman 47, evaluasi non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara langsung dengan tugas-tugas yang real. Evaluasi non-tes memiliki sifat yang lebih komprehensif,
Artinya, dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik yang dinilai saat proses pembelajaran berlangsung. Contoh dari evaluasi non-tes ini seperti skala bertingkat, angket, daftar cocok, wawancara, serta pengamatan atau observasi. Untuk tugas pada pertemuan kali ini yaitu buatlah kelompok dengan beranggotakan 3 orang di setiap kelompoknya. Setiap kelompok akan mendiskusikan hasil evaluasi anggota kelompoknya masing-masing. Apakah hasil evaluasi setiap anggota kelompok sudah sesuai dengan materi yang disampaikan atau belum? Jika diskusi sudah selesai, tugas bisa dikumpulkan di meja guru. Baik siswa-siswa semuanya, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai dan kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya sampaikan mengenai evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi merupakan faktor penting yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran. Dengan evaluasi, pembelajaran seseorang akan mengetahui dengan baik sudah seberapa jauh kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk benar-benar mengetahui materi dasar evaluasi agar hal yang ingin dicapai dalam proses evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik. Sedikit motivasi yang dapat saya sampaikan kepada para siswa sekalian mengenai evaluasi pembelajaran ini. Jadi, para siswa dimohon untuk benar-benar memperhatikan bagaimana evaluasi itu dilakukan. Jangan sampai kegiatan evaluasi bersifat subjektif sehingga dilihat dari sudut pandang orang lain akan memberikan dampak yang berbeda dan juga kurang baik. Nah, sekian penjabaran materi dari saya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.